Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Dwi Safitri, NPM 24701120087. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen proyek perangkat lunak. Bab 1. Konsep dasar manajemen perangkat lunak. Manajemen perangkat lunak adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen umum pada proses pengembangan perangkat lunak. Tujuannya untuk memastikan proyek perangkat lunak dapat berjalan efisien, terkontrol, dan menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pengguna. Bab 2. Konsep perangkat lunak. Konsep perangkat lunak adalah kumpulan instruksi atau program yang menyalurkan dan pengendalian perangkat keras komputer agar dapat menjalankan tugas tertentu sesuai kebutuhan pengguna. Perangkat lunak bersifat non-fisik, berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras, dan terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama, perangkat lunak sistem, misalnya Windows atau Linux. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi, misalnya Word dan Excel. Yang ketiga, perangkat lunak pengembangan seperti Python dan Java. Bab 3. Kerangka kerja manajemen proyek perangkat lunak. Kerangka kerja manajemen proyek perangkat lunak secara singkat mencakup beberapa tahap utama sebagai berikut. Yang 1. Inisiasi, menentukan tujuan, ruang lingkup, dan kelayakan proyek. Yang kedua, perencanaan atau planning, membuat rencana kerja, jadwal anggaran, dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, pelaksanaan, mengembangkan perangkat lunak sesuai rencana, melakukan coding dan pengujian awal. Yang keempat, pemantauan, memantau kemajuan proyek, mengelola risiko, serta memastikan kualitas dan jadwal terpenuhi. 5. Penutupan atau closing, menyelesaikan proyek, melakukan evaluasi, dokumentasi, dan serah terima hasil kepada pengguna. Bab 4. Teknik estimasi biaya. Teknik estimasi biaya dalam proyek perangkat lunak secara singkat meliputi: yang pertama, expert jungle, pendapat ahli, mengandalkan pengalaman ahli untuk memperkirakan biaya. Yang kedua, membandingkan dengan proyek serupa sebelumnya. Yang ketiga, parametric estimation, menggunakan rumus atau modal matematis, misalnya biaya per baris. Yang keempat, bottom up estimasi, menghitung biaya setiap komponen kecil lalu menjumlahkannya untuk total biaya. Yang kelima, top down estimation, menentukan total biaya secara umum lalu dibagi ke tiap bagian proyek. 6. Cost model, model khusus perangkat lunak yang memperkirakan biaya berdasarkan ukuran proyek, misalnya jumlah baris kode. Teknik-teknik ini membantu menentukan anggaran yang realistis dan mengendalikan pengeluaran proyek. Bab 5. Manajemen waktu proyek perangkat lunak. Manajemen waktu proyek perangkat lunak adalah proses untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan waktu pelaksanaan proyek agar selesai tepat waktu. Yang kedua, secara singkat, tahapan meliputi perencanaan aktivitas, penentuan urutan aktivitas, perkiraan durasi, penyusunan jadwal, pengendalian waktu. Tujuannya adalah agar proyek selesai tepat waktu dan sesuai dengan rencana. Bab 6. Manajemen mutu proyek perangkat lunak. Manajemen mutu proyek perangkat lunak adalah proses untuk memastikan produk perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Secara singkat, tahapannya meliputi perencanaan mutu, quality planning, menentukan standar kualitas, metode pengujian, dan alat yang digunakan. Jaminan mutu, memastikan proses pengembangan berjalan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. Pengendalian mutu, quality control, melakukan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian hasil kerja untuk menemukan serta memperbaiki kesalahan. Tujuannya adalah agar perangkat lunak yang dihasilkan andal, bebas dari cacat utama,
mudah digunakan, dan sesuai kebutuhan pengguna. Bab 7. Manajemen resiko proyek perangkat lunak. Manajemen risiko proyek perangkat lunak adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi masalah yang dapat menghambat keberhasilan proyek. Meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, perencanaan tahapan risiko, pemantauan dan pengendalian risiko. Tujuannya adalah agar proyek tetap terkendali, mengurangi kerugian, dan meningkatkan peluang keberhasilan. Bab 8. Dokumen kontrak. Dokumen kontrak adalah perjanjian tertulis antara dua atau lebih yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu proyek atau kerjasama. Isi utamanya meliputi tujuan, ruang lingkup pekerjaan, jadwal dan durasi proyek, biaya atau pembayaran, tanggung jawab masing-masing pihak, ketentuan perubahan, dan penyelesaian sengketa. Tujuannya untuk memastikan semua pihak memahami dan menyetujui aturan kerja serta menjadi dasar hukum jika terjadi perselisihan. Bab 8. Organisasi dan personel proyek perangkat lunak. Organisasi dan personel proyek perangkat lunak adalah pengaturan struktur tim serta pembagian tugas orang-orang yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak. Penjelasan singkat. Organisasi proyek, struktur yang menunjukkan hubungan dan tanggung jawab antar anggota tim. Personel proyek adalah individu yang memiliki peran dan keahlian tertentu untuk menyelesaikan bagian dari proyek. Tujuannya adalah agar pekerjaan terkoordinasi dengan baik, komunikasi aktif, dan hasil perangkat lunak sesuai target. Bab 10. Pengendalian proyek. Pengendalian proyek adalah proses memantau, mengevaluasi, mengarahkan jalannya proyek agar tetap sesuai dengan rencana, waktu, biaya, kualitas. Tujuannya memastikan proyek berjalan sesuai dengan jadwal, anggaran, dan spesifikasi. Langkah-langkah utamanya memantau kemajuan proyek, membandingkan hasil aktual dan rencana, mengidentifikasi penyimpangan, mengambil tindakan korektif untuk mengembalikan proyek ke jalur yang benar.